Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan mereview sebuah produk skincare dari brand lokal. Dan seperti dengan judul yang udah teman-teman lihat, kali ini aku akan mereview produk terbaru dari Scarlett Whitening. Nah, Scarlett Whitening ini awalnya menjual produk-produk body care guys, dan aku personally suka dan emang pakai produk body care dari Scarlett Whitening. Terus sekarang mereka keluarin produk baru yaitu serum, dan awalnya aku pikir serum ini tuh adalah serum buat badan, tapi ternyata ini adalah serum buat wajah. Di sini ada dua serum yang akan aku review, dan dua serum ini udah aku pakai selama kurang lebih 3-4 minggu, jadi sekitar sebulanan. Kemarin aku juga udah unboxing kedua serum ini di Instagram storyku pas aku baru punya. Oke, aku akan mulai mereview dari packagingnya dulu. Jadi untuk packagingnya tuh dia seperti ini. Isinya ada 15 ml dan ini dijual dengan harga Rp75.000. Menurut aku packagingnya ini tuh cukup informatif karena di packaging ini sudah ditulis kandungan active ingredients-nya dan juga bagaimana cara pakainya. Dan semua produk dari Scarlett Whitening itu sudah ada sertifikat BPOM-nya dan itu sudah tertulis juga di packagingnya. Untuk teksturnya, kedua serum ini tuh mirip menurutku. Dia nggak terlalu cair, tapi nggak yang kental banget juga. Aku bisa bilang ini lumayan kental gitu. Untuk yang brightening ini, dia agak ada sedikit warnanya, nggak yang bening banget. Warnanya tuh lebih ke putih, agak pink gitu. Terus ini tuh nggak ada wangi yang fragrance gitu. Dia ada aromanya. Aku bingung gimana menjelaskannya, tapi ini kayak aroma dari salah satu active ingredients-nya gitu. I don't know. Tapi menurutku ini wanginya nggak yang strong gitu, nggak yang sampai ngeganggu. Kalau misalkan aku pakai serumnya aja tuh nggak kecium baunya. Ini baru kecium kalau misalkan aku bener-bener deketin hidungku ke botol atau ke pipetnya gitu. Serum Brightly Ever After ini seperti dengan namanya ya, Brightly. Dia digunakan untuk membantu mencerahkan kulit wajah kita. Kandungan utamanya itu active ingredients-nya seperti yang aku bilang tadi sudah tertera di packagingnya. Aku mau kasih tahu ke teman-teman apa kandungan utama dari serum ini dan juga manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama ada glutathione, dan yang seperti kita tahu glutathione ini bagus banget untuk melembabkan dan juga kayak menjaga elastisitas kulit wajah kita. Selanjutnya ini ada Phyto Whitening, Phyto or Phyto Whitening, tulisannya aku taruh di sini. Jujur aku tuh kayak bingung gitu bacanya gimana. Jadi Phyto Whitening ini setauku dia tuh bagus untuk mencerahkan kulit wajah kita dan dia tuh kayak nggak bikin efek iritasi gitu. And then juga ada vitamin C-nya, dan seperti yang kita tahu vitamin C itu bagus untuk ngilangin flek-flek hitam, and then bekas jerawat, and then mencegah dan melindungi kerusakan sel dan juga jaringan kulit yang diakibatkan oleh radikal bebas. And then juga ada niacinamide atau niacinamide, ini terkenal untuk membantu mengatasi jerawat. Terus ini juga bisa buat membantu menghilangkan noda hitam dan melembabkan kulit juga. Terus di sini juga ada kandungan lavender water yang fungsinya itu bagus untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Nah guys, jadi selain membantu kulit wajah kita terlihat lebih cerah, serum ini sesuai dengan kandungan active ingredients-nya itu bagus untuk mencegah timbulnya jerawat juga di kulit wajah kita. Nah untuk yang acne itu dia lebih bening tapi tetap agak ada sedikit warna putihnya. Terus ini tuh juga nggak ada aromanya, I mean dia nggak ada aroma yang wangi gitu, tapi juga nggak ada aroma yang nggak enak juga. Ini kayak nggak ada aromanya gitu. Dan untuk acne serumnya itu kandungan utamanya yang pertama ada tea tree water, dan tea tree ini bagus banget dari dulu, sudah terkenal bagus sekali untuk mengatasi jerawat di kulit wajah kita. Karena tea tree ini tuh kayak lebih ke melawan bakteri penyebab jerawat gitu loh guys. Terus juga tea tree ini tuh bagus untuk ngurangin beruntusan dan ngurangin minyak di wajah juga. And then ada Jeju Centella Asiatica, dimana Centella Asiatica ini juga sudah terkenal sekali bagus untuk mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Jadi Centella Asiatica ini juga bagus banget untuk kulit yang berjerawat. And then ada vitamin C-nya juga. Terus ada salicylic acid. Salicylic acid ini fungsinya untuk meredakan peradangan ketika timbulnya jerawat. Dan salicylic acid ini juga bisa membantu mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo. And then ada licorice extract-nya. Jadi ini tuh adalah ekstrak akar manis, dan fungsinya ini aku sambil googling juga. Dia tuh kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit, melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Terus juga mencegah hyperpigmentasi dan menyerap kelebihan minyak di wajah kita. Nah jadi guys, sudah jelas seperti dengan namanya, acne serum dan kandungan active ingredients-nya itu tadi yang bagus-bagus banget untuk kulit yang berjerawat. So serum ini tuh best for acne pore skin. Nah cara pakai serum ini, kalau aku biasanya tetesin dulu di tangan sekitar 3 tetesan, abis itu baru diratain ke seluruh wajah, and then di tap-tap gitu sambil nunggu serumnya meresap.
Nah, serum ini biasa aku pakai di malam hari, tapi bisa dipakai buat di pagi hari juga. Tapi untuk penggunaan di pagi atau siang hari itu perlu diperhatikan sunscreennya, terutama buat teman-teman yang kulitnya sensitif, karena serum ini mengandung active ingredients. Oke, sekarang aku akan menceritakan pengalamanku menggunakan kedua serum ini selama kurang lebih 3-4 mingguan. Jadi yang awalnya aku pakai itu yang Brightly Ever After serum ini dulu guys, karena ini tuh lebih for all skin types, dan skinku sendiri, kulitku sendiri itu sebenarnya tipenya normal to dry, kadang-kadang normal, kadang-kadang dry banget. Dan akhir-akhir ini tuh lagi super dry, nggak cuma di muka tapi di seluruh badan juga. I don't know why. Dan so far serum ini cocok aku pakai. Jadi aku pernah cerita juga sebelumnya tuh aku pernah pakai krim lalala, jadi kulitku tuh kayak agak susah cerah gitu, agak susah tone up. Tapi serum ini dia membantu mencerahkan kulit wajahku. Tapi di hari pertama, hari kedua dia kasih efek kayak di kulitku agak ngelupas sedikit, tapi bukan ngelupas yang geradakan gitu guys, kayak cuman kayak tipis banget kayak kulit ari or something. Pokoknya di atas-atas ini nih. Tapi tuh nggak di seluruh wajah, cuma di bagian hidung doang. I don't know why juga. Tapi aku bisa bilang serum ini tuh nggak bikin kulit wajahku tambah kering, karena sampai sekarang aku pun masih pakai ini dan nggak bikin kulitku kering. Serum ini tuh selalu aku pakai di malam hari. Sebenarnya ini bisa dipakai di pagi hari juga, kan day and night. Tapi aku lebih ke malam, karena untuk pagi hari itu aku ada skincare yang aku cobain. Jadi aku selalu menggunakan ini di malam hari. Nah, untuk yang acne ini aku cobain setelah cobain yang Brightly Ever After. Jadi kemarin tuh sempet ada jerawat guys di sini kecil. Mungkin teman-teman yang nonton video morning skincare rutinku kalian ngeh di sini kayak ada item-item itu pas lagi jerawatan. Itu karena gatel terus aku kopek guys, terus jadi jerawat seperti biasa ya kan. And then aku pakein serum ini dan itu tuh bikin jerawatku cepet kering kayak sehari 2 hari, semalam 2 malam lah kering, karena itu jerawatnya kecil juga kan di bagian sini. And then keluar lagi lah jerawat di bagian sini karena PMS ya seperti biasa wanita, dan itu tuh gede banget. Dan serum ini juga membantu jerawat itu bikin cepet kering. Tapi guys, waktu jerawat di sini gede banget itu, aku pakai serum ini pagi dan malam hari. Kan awalnya aku cuma pakai di malam hari. Kalau jerawat kecil gitu malam hari kayak cepet hilang, tapi di sini tuh karena saking gede banget guys. Seperti biasa aku selalu gede banget di sini. Itu aku pakai pagi hari juga, dan itu bikin jerawatnya tuh jadi makin cepet kering. Dan guys, selain itu juga serum ini tuh ngebantu membenarkan tekstur di daerah T-zone sini. Kadang kan pori-pori tuh gede terus kayak ada komedo, tapi waktu aku pakai ini tuh dia kayak ada komedo yang merotol. Gimana sih merotol, kayak keluar mirip kayak kulit kekelupas dikit, tapi itu bukan kulit kekelupas, itu lebih kayak komedo yang keluar gitu, dan bikin tekstur di bagian sini tuh lebih halus. Jadi serum ini tuh dia kayak membantu jerawat itu tuh cepet kering gitu loh, and then gone. Sekarang kayak ya udah, di mana jerawatnya? I don't know. Tapi guys, serum ini tuh bisa aku bilang kalau aku cuma pakai serum ini doang, dia nggak bikin wajahku secerah kalau aku pakai brightening. Ini sebenarnya kan ada efek mencerahkan, tapi seperti yang aku pernah bilang, wajahku tuh susah tone up gitu. Tapi yang nggak bikin kulit wajah kusem juga, cuman nggak secerah kalau aku pakai yang brightening. Tapi guys, aku pikir itu karena pengalamanku yang pernah pakai macem-macem gitu loh. Mungkin saja teman-teman yang kulitnya itu masih fresh gitu ya, ini bisa membantu mencerahkan juga, karena ini tuh juga nggak bikin kulit aku kusam, you know. Dan guys, setelah itu aku melakukan sebuah eksperimen. Jadi aku tidak mencampur, tapi aku menggunakan kedua serum ini. Yang pertama aku pakai yang acne serum dulu di bagian T-zone, jidat, terus di bagian sini. Setelah itu aku baru pakaiin Brightly Ever After ke seluruh bagian kulit wajah. Nah, yang terjadi adalah kulit wajahku tuh jadi cerah, terus di bagian sini, di bagian T-zone-nya itu jadi makin halus, pori-porinya makin kecil, kayak teksturnya tuh semakin halus gitu. Tapi guys, selain itu yang terjadi pada kulitku yang kering ini adalah kulitku jadi makin kering. Nggak bikin kulitku sampai ngelupas, cuman kelihatan kayak kurang lembab gitu loh. Dan setelah aku mencari tahu, jadi ternyata serum ini tuh tidak dianjurkan untuk digunakan secara bersamaan. Emang fungsinya tuh beda. Kalau yang ini tuh lebih untuk menyembuhkan jerawat. Nah, nanti kalau jerawatnya udah sembuh, itu baru bisa dipakein yang Brightly Ever After serum. Nah, jadi emang penggunaannya itu harus bener-bener disesuaikan dengan jenis kulit kita. So ya guys, jadi segitu aja reviewku untuk produk acne serum dan juga Brightly Ever After serum dari Scarlett Whitening. Semoga review yang aku bikin ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang menonton. And ya guys, that's it. Thank you so much for watching, and I will see you guys on my next video.